Hai teman-teman, mari baca buku. Saya membaca, Anda mendengarkan cerita. Belakangan ini banyak buku terbit, di mana judulnya aneh-aneh tapi menarik, dan mayoritas isinya berkaitan dengan psikologi. Hal ini dikarenakan masyarakat dunia pasca pandemi COVID-19 atau sebenarnya belum pasca masih terus berlangsung. Mereka mengalami perubahan gaya hidup drastis termasuk saya sendiri dan bahkan ada yang mengalami kesulitan dalam bergaul kembali dengan orang banyak. Masa pasca pandemi COVID-19 merupakan suatu tantangan berat bagi jiwa manusia. Mereka akan digerogoti oleh beberapa faktor seperti kurangnya rasa percaya diri, kurangnya masa depan yang gemilang, dan krisis cinta kasih. Sehingga belakangan ini banyak buku-buku yang terbit selalu berkisar topik-topik ini. Ya, memang tren buku juga seperti fashion, mengikuti perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Dari sekian banyak buku, salah satu di antaranya yang sangat menarik perhatian saya adalah sebuah buku berjudul Orang Berhati Hampa, The Hollow Man, Kong Xin Ren, ditulis oleh Xu Haoyi. Isi buku ini mengulas situasi zaman pasca COVID-19 di mana didominasi oleh nihilisme. Nihilisme dari bahasa Latin nihil berarti tidak ada. Adalah sebuah pandangan filosofi, aliran yang menolak aspek umum dan fundamental dari eksistensi manusia. Seperti kebenaran objektif, pengetahuan, moralitas, nilai-nilai atau makna kehidupan. Nah, sehingga hati manusia itu menjadi bolong atau kosong. Dan apakah masih ada kesempatan untuk terisi kembali hati yang kosong ini? Buku ini juga mengusulkan bagaimana manusia harus menjaga hatinya agar tetap hangat penuh perhatian kepada sesama. Agar dalam kekacauan masih bisa tegar pada prinsip kemanusiaan. Jika disinggung bahwa manusia kemungkinan besar tidak menyadari dirinya sudah dalam keadaan hampa, keadaan hati yang kosong, tetap hidup di atas dunia ini, tetapi tidak bisa merasakan makna kehidupan yang sesungguhnya dan tidak bisa merasakan adanya masa depan yang gemilang. Terkadang hati ingin berbaur dalam masyarakat, tetapi mengalami krisis antusiasme terhadap hubungan relasi antar manusia. Hati yang hampa adalah suatu keadaan yang kehilangan dinamika dan semangat hidup berinovasi. Manusia lebih banyak mengerahkan alam pikirannya untuk melangsungkan kehidupan, sehingga spontanitas dan jiwa terabaikan. Kehilangan kemampuan dalam berkomunikasi dengan perasaan yang real atau nyata dan kemampuan untuk mengerti dirinya sendiri. Maka suatu hari kita semua akan menghadapi kehidupan yang palsu dan kita harus mereka-reka kembali serpihan kehidupan real yang sempat kita campakkan. Kita semua menantikan sebuah rekonstruksi makna kehidupan, sebab pada hakikatnya kita tahu bahwa bertahan hidup adalah sesuatu yang indah. Orang yang pernah mengalami kekosongan hati adalah orang yang pernah mengalami kesedihan. Ia sempat berniat mengakhiri kepedihan dan akhirnya hati tercampakkan. Suatu tantangan besar pasca COVID-19 adalah kurangnya kepercayaan, kurangnya masa depan, kurangnya rasa cinta kasih. Nah, kembali kepada topik baca buku hari ini, The Hollow Man atau hati yang hampa, hati yang kosong.
Penulisnya bernama Xu Haoyi adalah seorang psikolog. Ia memang berkecimpung dalam dunia profesional ini, sehingga sudah menjadi makanan sehari-hari baginya mendengarkan cerita kepedihan para kliennya. Ia juga pernah beberapa kali menasihati orang yang dalam keadaan sudah ke lantai teratas suatu gedung, hendak meloncat ke bawah. Jadi Anda tahu apa yang akan terjadi. Dan ia pun sering menerima kasus-kasus dari klien yang pernah berniat tapi batal mengakhiri hidupnya. Seorang psikolog juga seorang manusia biasa. Ia sering merekam mimik wajah kliennya yang usai berkonsultasi. Ada wajah yang lega, tak berdaya. Semua ini juga menjadi teman bagi penulis di saat dia sendiri sedang berada di bawah roda kehidupan. Orang-orang ini membantunya untuk hidup terus. Jadi seorang psikolog juga manusia biasa. Ia juga bisa mengalami depresi. Penulis sangat prihatin dengan angka kenaikan remaja yang bunuh diri, terutama para pelajar. Bahkan pada masa penulis menjadi mahasiswa semester terakhir, ia juga sempat hidup tertekan. Kaula muda tidak merasakan masa depan dan arti hidup yang cemerlang, dan rasa kurang percaya diri jauh lebih mendominasi. Maksud hati untuk berbaur, tetapi tidak mampu untuk menjalin tali relasi persahabatan. Pada saat manusia tidak mempunyai keyakinan, tidak bermasa depan, tidak memperoleh cinta kasih, maka ia akan memilih pola hidup yang unik, yaitu berada di pinggir garis batas kehancuran. Maka kebimbangan, kesendirian, dan membenci diri sendiri secara perlahan-lahan merongrong hati manusia menjadi hampa. Pada saat manusia tidak merasakan cinta kasih lagi, bagaimana bisa hidup terus? Apa yang diandalkan? Penulis bersama seorang fotografer atau seorang sutradara bernama Po Wei bekerja sama menggarap bukunya ini. Mereka bersama-sama menjajaki isu penting yang menggerogoti jiwa kaula muda di era zaman terkini. Buku ini hanya suatu titik awal, karena selanjutnya mereka akan berkreasi lebih luas dalam tulisan dan gambar untuk menguak tabir misterius krisis yang melanda kaula muda. Buku ini berisikan cerita-cerita nyata dan fiktif. Semua menjadi suatu contoh yang kemungkinan menjadi pengalaman hidup kita satu sama lain. Mari kita jajaki isi buku ini dari daftar isinya. Judul-judulnya akan membawa kita ke imajinasi masing-masing. Kita semua adalah orang yang berhati hampa. Kita adalah orang yang terisi dengan rumput, saling berdampingan. Tempurung otak berisikan rumput kering. Suara serak kami, ada bentuk tapi tidak teratur. Ada gambar tapi tak berwarna. Teman-teman para baca buku, sebuah buku tidakkah seperti sebuah taman yang penuh dengan tanaman? Anda akan menemukan banyak kejutan dan ini akan berbeda satu sama lain dari sekian banyak pembacanya. Masing-masing mempunyai interpretasi tersendiri dan itu akan memperkaya jiwa dan raga kita. Nah, teman-teman baca buku, selamat berimajinasi dan mari kita mengisi jiwa kita dengan yang positif dan kreatif. Dunia boleh semakin syarat dan sakit, tapi kita tidak. Dan kitalah yang bisa menolong kita sendiri, bukan orang lain. Terima kasih telah bersama-sama saya. Sampai jumpa, saya Maria Sukamto. Sekian pelajaran
pelajaran kali ini. Oh ya, kalau Anda menyukai pelajaran ini, jangan lupa berikan tanda jempol Anda, subscribe, dan tekan loncengnya agar tidak ketinggalan pelajaran yang baru. 如果您想不漏掉其他新的影片，别忘了按赞、订阅和开启铃铛哦。谢谢，多谢，terima kasih，sampai jumpa。